Kota ini pernah jadi tempat paling berbahaya di muka bumi. Bukan di film, bukan di game, ini nyata. Bayangkan, di kota ini, setiap harinya rata-rata 20 orang dibunuh. Polisi takut patroli malam. Hakim takut buka sidang. Presiden pun takut sebut nama kotanya. Semua karena satu nama, Pablo Escobar, raja kokain yang menggenggam seluruh kota ini di tangannya. Tapi hari ini, kota yang sama itu ramai dikunjungi jutaan wisatawan. Dinobatkan sebagai salah satu kawasan paling keren di dunia. Dan jadi contoh transformasi kota yang dipelajari seluruh dunia. Gimana bisa? Apa yang terjadi? Dan apakah kota ini benar-benar sudah aman? Selamat datang di Pintu Dunia. Hari ini kita bedah habis kisah Medellin, kota yang bangkit dari neraka. Untuk ngerti transformasi Medellin, kita harus mundur dulu ke tahun 1980-an. Saat itu, Medellin adalah kota industri yang besar tapi penuh ketimpangan. Orang kaya di satu sisi, kemiskinan parah di sisi lain. Di tengah kondisi itu, muncul seorang pemuda dari keluarga miskin bernama Pablo Escobar. Dia pintar, ambisius, dan gak takut apapun. Tapi jalannya adalah jalan kegelapan. Escobar membangun kartel Medellin, jaringan penyelundupan kokain terbesar di dunia. Pada puncak kejayaannya, kartelnya mengontrol 80% perdagangan kokain global. Uangnya mengalir begitu deras sampai dia kesulitan nyimpennya. Literalnya, uangnya dimakan tikus karena terlalu banyak disembunyikan di gudang. Forbes pernah masukkan Escobar ke daftar orang terkaya dunia. Kekayaannya ditaksir mencapai 30 miliar dolar. Tapi harga yang dibayar kota Medellin untuk semua itu sangat mahal. Escobar bukan sekadar pengedar narkoba biasa. Dia mengobarkan perang terbuka melawan pemerintah Kolombia. Siapapun yang menghalanginya, hakim, politisi, jurnalis, polisi, bisa dibunuh atas perintahnya. Hasilnya, pada tahun 1991, Medellin mencatat 380 pembunuhan per 100.000 penduduk. Untuk perbandingan, angka itu hampir 30 kali lipat tingkat pembunuhan rata-rata kota besar di dunia. Di tahun yang sama, lebih dari 25.000 orang tewas karena kekerasan di seluruh Kolombia. Orang tua nggak berani anaknya keluar malam. Toko-toko tutup lebih awal. Medellin disebut oleh majalah Time sebagai salah satu kota paling berbahaya di dunia. Bukan kebanggaan yang diinginkan siapapun. Tapi kekuasaan Escobar nggak bertahan selamanya. Perburuan besar-besaran dilakukan pemerintah Kolombia dibantu Amerika Serikat. Dan pada 2 Desember 1993, Escobar ditemukan di sebuah rumah persembunyian di Medellin. Dia ditembak mati. Sang raja kokain jatuh. Dan kota Medellin akhirnya bisa mulai bernapas lagi. Tapi masalah nggak langsung hilang. Kemiskinan masih ada. Geng-geng jalanan masih berkeliaran. Luka kota ini terlalu dalam untuk sembuh dalam semalam. Yang dibutuhkan adalah sesuatu yang lebih besar dari sekadar menembak satu orang. Titik balik besar datang di tahun 2004, ketika Sergio Fajardo terpilih sebagai wali kota. Dia bukan politisi biasa. Dia seorang profesor matematika dengan gelar PhD dan visinya sederhana tapi revolusioner. Bangunan paling indah di kota harus ada di kawasan paling miskin. Itu kata-katanya. Dan dia melakukannya. Fajardo membangun perpustakaan megah, taman publik, dan pusat komunitas justru di kawasan-kawasan yang dulunya dikuasai geng. Pesannya jelas, pemerintah hadir, dan kami peduli sama kalian. Hasilnya luar biasa. Komunitas yang dulunya menutup diri mulai percaya lagi sama pemerintah. Anak-anak punya tempat belajar yang layak, dan rasa memiliki kota itu tumbuh kembali. Tapi inovasi paling ikonik dari transformasi Medellin adalah ini, Metro Cable. Kawasan miskin Medellin kebanyakan ada di lereng-lereng bukit yang curam di pinggir kota. Dulu, orang-orang di sana harus jalan kaki berjam-jam untuk turun ke pusat kota, cari kerja, sekolah, ke rumah sakit. Mereka terisolasi. Dan isolasi itu yang bikin mereka gampang direkrut geng. Solusinya,
Bangun kabel kar yang menghubungkan langsung kawasan lereng ke stasiun metro di bawah. Sekarang perjalanan yang dulu butuh 1-2 jam, bisa ditempuh dalam 10 menit. Murah, cepat, dan bermartabat. Dan terbukti, kawasan yang dapat akses kabel kar, tingkat kriminalitasnya turun drastis. Karena orang yang punya akses ke peluang, nggak perlu nyari jalan pintas yang salah. Nggak ada tempat yang lebih dramatis transformasinya dari Komuna 13. Kawasan ini dulunya adalah yang paling ditakuti di seluruh Medellin, dikuasai geng, operasi militer, dan kekerasan sehari-hari. Sekarang, ini adalah destinasi wisata paling populer di kota. Seluruh dinding dipenuhi mural raksasa yang menceritakan sejarah perjuangan warga. Ada eskalator outdoor, satu-satunya di Amerika Latin, yang memudahkan warga mendaki bukit. Ada penari breakdance tampil di jalanan. Musik mengalir dari setiap sudut. Para seniman lokal mengubah tembok-tembok yang dulu jadi saksi bisu kekerasan, menjadi kanvas raksasa penuh warna dan harapan. Setiap mural punya cerita, tentang rasa sakit, tentang perlawanan, dan tentang masa depan yang mereka impikan. Hari ini, Komuna 13 dikunjungi ribuan turis setiap minggunya. Dari tempat yang dulu dihindari semua orang, jadi tempat yang semua orang ingin datangi. Luar biasa, kan? Dan hasilnya dari semua transformasi ini, berbicara angka saja sudah mencengangkan. Ingat tadi, tahun 1991, ada 380 pembunuhan per 100.000 penduduk. Sekarang, angkanya turun jadi sekitar 15-20 per 100.000 orang. Penurunan lebih dari 95%. Itu bukan keajaiban. Itu hasil kerja keras puluhan tahun. Dunia pun mengakui, Medellin memenangkan penghargaan kota paling inovatif di dunia. Kawasan Laureles di Medellin dinobatkan sebagai kawasan paling keren di dunia tahun 2023 versi majalah Time Out. Dari ibu kota pembunuhan, jadi kota paling keren, perjalanan yang luar biasa. Sekarang Medellin dikenal sebagai kota musim semi abadi, karena iklimnya yang nyaman sepanjang tahun, kopi kelas dunianya, kuliner yang kaya, dunia malam yang semarak, dan tentu saja ceritanya yang gak ada habisnya untuk dijelajahi. Tapi kita di pintu dunia nggak mau cuma kasih kalian cerita yang manis-manis aja. Ada sisi lain yang perlu kalian tahu. Sampai hari ini, perdagangan narkoba di Medellin belum sepenuhnya hilang. Geng-geng baru bermunculan menggantikan kartel lama. Beberapa kawasan masih dikuasai kelompok bersenjata. Transformasinya nyata, tapi belum selesai. Buat warga Medellin sendiri, transformasi ini adalah kebanggaan terbesar. Mereka bukan lagi kota Pablo Escobar. Mereka adalah kota yang membuktikan bahwa manusia bisa bangkit dari titik paling gelap sekalipun. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari Medellin? Pertama, kemiskinan adalah akar masalah, bukan orangnya. Saat pemerintah Medellin berhenti melihat warga miskin sebagai musuh dan mulai melihat mereka sebagai warga yang butuh kesempatan, segalanya mulai berubah. Kedua, konektivitas adalah kunci. Ketika orang terisolasi, mereka putus asa. Ketika mereka terhubung ke pekerjaan, ke pendidikan, ke layanan, harapan tumbuh kembali. Ketiga, seni dan budaya bisa menyembuhkan luka yang paling dalam sekalipun. Komuna 13 membuktikan itu. Dan yang keempat, gak ada kota yang terlalu rusak untuk bisa diperbaiki. Kalau Medellin bisa, kota manapun bisa. Medellin bukan kota sempurna. Masalahnya belum selesai semua. Tapi perjalanan mereka dari kota paling berbahaya di dunia menjadi simbol harapan dan inovasi itu adalah salah satu kisah paling menginspirasi di abad ini. Dan yang bikin ini makin spesial, ini bukan cerita tentang satu pahlawan yang menyelamatkan kota. Ini cerita tentang jutaan orang biasa yang memutuskan, cukup sudah, kami mau masa depan yang lebih baik. Dan mereka berjuang untuk itu bersama-sama. Kalau video ini bikin kalian terinspirasi atau penasaran, jangan lupa like, share, dan subscribe ke Pintu Dunia. Tekan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan. Di episode berikutnya kita bakal bahas kota berbahaya lainnya yang punya cerita nggak kalah mengejutkan. Penasaran kota mana yang kita bahas berikutnya? Komen di bawah ya. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Ini Pintu Dunia,
membuka mata kalian pada keajaiban planet kita.